Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya din. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in wa ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir. Tamin bi khair. Kita lanjutkan kajian sirah kita dengan kitab Kaifa Amalahum an-Nabi SAW, bagaimana Nabi menyikapi orang-orang di sekelilingnya. Kita masih lanjutkan sikap beliau kepada istri-istri. Yaqulul mu'allif rahimahullah ta'ala wa 'ada 'alaina min barakatih wa fuyudatihi wa nafahatih ila an qala wa kana yudallil zawjatah fayurakhim ismaha. Beliau itu sering melakukan candaan-candaan, sering bersikap romantis kepada istrinya, sehingga beliau menyebut namanya dengan menyingkatnya, yang tentunya singkatan itu disukai oleh istrinya. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, Nabi SAW bersabda suatu hari, "Ya Aish, ada Jibril yukri'ukis salam." Fakultu alaihi salam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidah Aisyah dipanggil ya Aish. Itu panggilan romantis, panggilan yang memanjakan telinga. Nah, wa yaqulha ya Humaira, fa Aisyah qalat dakhala Habasyah al-masjid yal'abun. Faqala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Humaira, atuhibbina an tanzur ilaihim?" Faqultu na'am. Nabi juga pernah memanggil istrinya dengan panggilan ya Humaira, wahai wanita yang kemerah-merahan. Wahai wanita yang sangat putih kemerah-merahan, ketika marah, ketika tersipu malu dan lain sebagainya. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha bercerita, orang-orang Habasyah, orang-orang Ethiopia bermain-main di pelataran masjid, bermain pedang, bermain perang-perangan, tarian-tarian mereka. Dan Nabi SAW tanya, wahai Humaira, apakah kamu ingin melihat mereka? Pengen nggak melihat mereka lagi atraksi ya, seperti di Temboro? Dalilnya atraksi ini, dalilnya pertunjukan-pertunjukan, mau nggak lihat? Karena Nabi SAW, maka Sayyidah Aisyah mengatakan, iya tentu aku mau. Itulah Nabi SAW. Ya mungkin beliau tidak berminat untuk nonton-nonton yang seperti itu, kan, tapi karena tahu istrinya ini adalah masih kanak-kanak yang tentu senang untuk melihat pertunjukan, maka beliau pun mempersilahkan dan bertanya kepada Sayyidah Aisyah apakah ingin menonton atau tidak, dan ternyata jawabannya iya, dengan panggilan yang sangat romantis tadi. Nah, jadi ada beberapa pelajaran. Pertama, panggilan romantis. Yang kedua, menurunkan diri atau mengikuti maunya seseorang yang mungkin dia sendiri nggak minat. Sama kita sebagai orang tua ya, mungkin kita udah nggak minat main ke Dufan, kita udah nggak minat main ke taman-taman apa, tapi kan anak kita belum pernah ya. Kita udah pernah semua, kita udah lewat masanya ya, kita udah lewat semua masanya. Maka itu namanya tanazul ya, an manazilina. Kita turun level untuk kita menggembirakan orang-orang yang levelnya belum seperti kita. Qala al-qadhi Iyad huwa tasghiru ishfaq wa rahmah wa mahabbah. Terus kata Imam Qadhi Iyad bahwa Nabi SAW memanggil dengan ya Humaira, itu kan isim tasghir ya, itu adalah untuk sebagai bentuk kasih sayang, bentuk cinta, bentuk kelembutan yang Nabi SAW lakukan. Sayyidina Nabi SAW juga memanggilnya dengan kunyah, Ummu Abdillah. Aisyah radhiyallahu anha qalat, lamma walada Abdullah bin Zubair ataitu bihi Nabi SAW. Ketika aku datang, ketika Sayyidina Abdullah bin Zubair, walamma wulida, ketika Sayyidina Abdullah bin Zubair, anak dari Sayyidina Zubair bin Awam dan Sayyidatina Asma binti Abi Bakar, berarti keponakannya Sayyidah Aisyah. Ketika lahir Sayyidina Abdullah bin Zubair, maka aku bawa bayi itu kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW meludahinya dengan tanpa, bukan meludahi ya, apa bahasanya ya, tafala itu yanfuthu bila busok, niup tapi nggak pakai ludah gitu, nggak pakai liur, jadi gitu. Jadi doain lah seperti sekarang kiai-kiai itu, kalau orang Jawa bilangnya nyu ya, nyu.
ditiup tapi tidak ada liurnya. Nabi tiup, dan fatafala fifi, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sini meludah ya, fatafala fifi, Nabi sallallahu alaihi wasallam meludah ini. Tapi bukan ludah yang kotor itu, tapi ya beginilah. Ya. Ada sedikit yang keluar, fakana awwala syai'in dakhala jaufahu. Atau ya ini ditahnik lah ya. Tahnik, dan awal yang pertama masuk ke dalam rongganya, dalam perutnya adalah apa yang datang dari Rasulullah SAW. Wa qala huwa Abdullah wa anti ummu Abdillah. Ya Abdullah, kamu adalah ummu Abdillah. Ya, jangan lagi begitu ngecewain istri. Kakak kamu punya anak, kita kapan? Lucu ya, kita mah nggak punya yang lucu. Kapan ya? Kan sedih istri. Emang dia nggak mau punya anak? Kan mau. Tapi emang nggak ada gimana? Nabi SAW enggak tuh, bisa. Ini Abdullah wa anti ummu Abdillah. Nah, sementara kamu adalah ibunya Abdullah. Maksudnya ibunya Abdullah ya. Nah, ya sebagai ungkapan kegembiraan lah. Bukan ibu aslinya. Bukan ibu aslinya, tapi itu mungkin sebagai doa. Suatu saat juga kamu akan jadi ibu. Itu juga bisa disebut sebagai Abdullah, hey ibunya Abdullah, kan gitu. Sebagai bentuk keceriaan agar Sayyidatina Aisyah juga tidak bersedih karena beliau belum punya anak. Famaziltu bukan nabiha, dan saya seterusnya saya dijuluki dengan Ummu Abdillah. Wa ma waladtu qattu, padahal saya nggak pernah melahirkan sama sekali. Wal yauma tajidu ba'dar rijal yusammuna zawjatihim fi hafawatihim al-jawala yasma'in qabiya mithlu wartoh, baliyah, syaituna, masya Allah, nasyabah, waltoto umri, bainama yusamuna akharun, yusami akharuna zaujatihim fi jawalin basman jamilah sana, lahal al-ghaliyah, syarikatul umar, ummu fulan, fasubhana man qasamal akhlaq bail azwaj kama qasamal arzaq. Nah, di mana hari ini banyak sekali itu suami-suami yang ngasih nama istrinya baik di handphonenya, baik secara langsung, khususnya di handphonenya kata beliau, dengan nama-nama yang tidak baik, ya dengan nama yang tidak baik. Syaitonku, tadi bilang gitu tuh, musibahku, polisiku, sumpama, atau pembawa sial, dan lain sebagainya. Enggak ada itu, kayak gitu. Apalagi yang udah punya selingkuhan. Aliyadzubillah, ya selingkuhannya dinamain Hello Kitty, dinamain apa, sumpama Barbie, istrinya dinamain si gembrot bau, sumpama. Masya Allah. Padahal Nabi SAW mencontohkan memanggil nama istri yang betul-betul disukai. Ya Humayra, ya wahai yang putih kemerah-merahan, ya Aish, ya Umma Abdillah, nama-nama yang membuat seorang istri menjadi gembira, menjadi tenang, menjadi senang, jadi bahagia berada di samping suaminya. Wa min husni muasyaratihi lahunna annahu kana ahyanan yashabuhunna ma'ahu ilal walaim. Nah, di antara akhlak baik Nabi SAW juga dalam bermuasyarah kepada mereka adalah beliau mengikut sertakan mereka untuk pergi ke pesta-pesta perkawinan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna jaran Rasulullah SAW farisiyan kana طيب المرق فصنع عليه السلام ثم جاء يدعو فقال وهذه لعائشة فقال لا فقال صلى الله عليه وسلم لا فعاد يعود فقال صلى الله عليه وسلم وهذه قال لا قال صلى الله عليه وسلم قال لا ثم عاد يدعو فقال صلى الله عليه وسلم وهذه فقال في الثالث نعم فقام يتدافعان حتى أتيا منزله. Nah, ada seorang tetangga Nabi SAW, seorang Farsi. Orang Farsi itu sekarang tuh Afghanistan, kemudian Irak, Iran tuh masih Farsi itu. Ini bangsa-bangsa itu tuh, Irak, Iran, Afghanistan,
Itu negeri-negeri Farsi ya. Nanti kita lihat. Kana thayyibal marq. Jadi kalau bikin kuah makanan tuh enak. Maka suatu saat dia datang kepada Nabi SAW, ngundang Nabi SAW untuk makan. Faqala wa hadhi, saya bawa istri saya ya. Oh enggak, Rasul aja. Rasulullah lah, sendiri nggak mau saya. Fa'ada ya'udu. Jadi kapan waktu ngundang lagi? Sama Sayyidah Aisyah ya, sama istri saya. Enggak. Rasulullah ya kalau gitu enggak. Kapan waktu ngundang lagi barang ini ya? Faqala fi tsalitsah, dalam undangan yang ketiga, iya. Faqama yatadafa'ani hatta ataya manzil. Akhirnya beliau berdua pergi dan mendatangi rumah orang itu. Qala Nawawi kariha sallallahu alaihi wasallam al-ikhtisas bit-ta'am dunaha wa hadha min jamilil mu'asyarah wa huququl musahaba wa adamul mujalas al-mu'akkadah. Wa huquqil musahaba wa adamul mujalas al-mu'akkadah. Imam Nawawi mengatakan beliau tidak ingin makan tanpa melibatkan istrinya. Ini adalah muasyarah yang baik. Dan ini adalah hak-hak hidup bersama dan adab dalam hidup yang berdampingannya begitu. Nah, kita juga begitu nanti jadi suami, jadi istri. Ya. Saya sering tuh kalau makan di luar tuh baru mau makan gitu. Jadi kita bungkus. Ke adab. Atau kalau kita harus makan di tempat, pulang kita bungkus. Yang diem-diem baik. Gitu. Apalagi seperti tadi kan. Mungkin Sayyidah Aisyah ada di sampingnya, Nabi diundang. Yuk makan di rumah Nabi. Saya bawa istri ya. Mungkin dia juga masaknya pas-pasan kali kan. Dia juga bingung juga kan, ntar nggak cukup. Akhirnya yang ketiga akhirnya diiyain juga. Nah, itu laki yang baik tuh seperti itu gitu. Tidak melupakan istri di posisi-posisi enak. Giliran susah istri dilibatin, giliran enak istri dilupain. Dan ini sering nih kita nih. Contoh istri kita ngelakuin kesalahan apa di depan orang, jangan dimarahin. Demi orang, kan nggak baik nih. Yang enak gara-gara ini. Lah, sama orang nggak enak, sama bini enak. Ngomel-ngomelin. Nah itu kadang saya dulu pernah kelepasan sekali. Ya, ke anak juga begitu. Kadang-kadang dia kurang ajar sama tamu, atau dia lari-larian, atau numpahin apa. Kan tamu biasa aja, namanya anak-anak. Kadang-kadang kita over apa tuh ngerasa berlebihan gitu. Tamunya takut. Tamunya nggak apa-apa. Dan kalau tamu kecewa biarin sekali, dia ini datang sekali-kali. Kan kalau Anda kecewa selamanya. Kita sering tuh mengalahkan perasaan orang-orang terdekat kita demi orang-orang yang jauh, sehingga akhirnya anak-anak kita, istri kita punya masalah pribadi dengan kita, akhirnya nanti jadi masalah di kemudian hari. Kalau Nabi SAW beliau nggak mementingkan perasaan orang lain, yang penting bagaimana orang terdekat beliau, istrinya bisa terlibat di dalam kegembiraan yang beliau hadapi, diantaranya diundang makan dalam walimah. Hadza wallahu ta'ala wa ilmu atam, semoga manfaat. Subhanallahi wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.